Bapak Ibu, baru saja muncul pernyataan yang membuat jutaan pensiunan di seluruh Indonesia kembali menaruh harapan besar. Dalam sebuah penjelasan resmi yang disampaikan oleh Purbaya, muncul angka yang langsung memicu perhatian publik, yaitu potensi rapel yang bisa mencapai 20 juta per bulan untuk kategori tertentu. Banyak yang langsung bertanya-tanya, apakah ini berlaku untuk semua? Apakah angka itu realistis? Dan bagaimana sebenarnya mekanisme perhitungannya? Dalam beberapa hari terakhir, berbagai analis dan pengamat fiskal mulai membedah maksud dari pernyataan tersebut. Dan menariknya, sebagian besar penjelasan justru membuka peluang bahwa kenaikan pensiun tahun 2025 bisa menjadi salah satu penyesuaian terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pada video kali ini kita akan membahas secara perlahan dengan bahasa yang sederhana, agar semua Bapak Ibu bisa memahami makna sebenarnya dari pernyataan tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap rapel pensiun tahun depan. Ketika Purbaya menyebut angka sampai 20 juta per bulan, sebagian masyarakat sempat mengira bahwa semua pensiunan akan menerima jumlah sebesar itu. Namun makna sebenarnya tidak ke arah sana. Pernyataan tersebut menggambarkan potensi maksimal yang mungkin diterima oleh pensiunan dengan golongan tertinggi, terutama mereka yang pernah menjabat sebagai pejabat struktural eselon atas atau purnawirawan perwira tinggi TNI Polri. Kategori inilah yang memiliki gaji pokok dan tunjangan besar sebelum pensiun. Jika pemerintah menaikkan gaji pokok pensiunan pada tahun 2025 dengan persentase yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dan selisihnya dihitung secara rapelan selama 12 bulan atau lebih, total rapel memang sangat mungkin mencapai angka belasan hingga puluhan juta rupiah. Tapi yang lebih penting bukan soal angka terbesar yang mungkin diterima, melainkan apa artinya bagi mayoritas pensiunan golongan rendah dan menengah. Karena di tahun 2025, pemerintah tidak hanya fokus menaikkan gaji pokok, tetapi juga menyesuaikan kembali beberapa komponen tunjangan yang selama ini menjadi faktor penting dalam penentuan manfaat pensiun. Dengan adanya penyesuaian komponen ini, rapel untuk golongan rendah dan menengah pun ikut naik secara signifikan. Tidak sebesar pejabat tinggi tentu saja, tetapi lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang kenaikannya seringkali tidak terasa. Selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi, pemerintah memang menahan diri dalam mengeluarkan kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan karena beban fiskal negara sangat berat. Semua fokus anggaran dialihkan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan. Namun setelah memasuki tahun 2024 hingga sekarang, situasi membaik dan pemerintah mulai menggeser fokus anggaran. Daya beli pensiunan menjadi perhatian baru dalam penyusunan APBN. Pemerintah menyadari bahwa pensiunan adalah kelompok rentan yang harus dijaga, karena biaya hidup naik, inflasi meningkat, dan kebutuhan sehari-hari tidak lagi bisa diimbangi oleh manfaat pensiun yang stagnan. Inilah yang menjadi titik balik kebijakan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pemerintah memasukkan penyesuaian manfaat pensiun dalam program penguatan daya beli nasional. Artinya, formula kenaikan tidak lagi menggunakan pola kecil seperti sebelumnya, tetapi dihitung berdasarkan indeks kebutuhan masyarakat, inflasi tahunan, beban hidup pensiunan, dan data komparatif dari negara lain yang telah menerapkan sistem penyesuaian tahunan otomatis. Untuk menjalankan kebijakan ini, pemerintah sedang memfinalisasi PP baru yang menjadi dasar hukum kenaikan pensiunan tahun 2025. Tanpa PP, kenaikan tidak bisa dieksekusi. PP ini menetapkan besaran kenaikan, komponen tunjangan apa saja yang ikut disesuaikan, bagaimana formula perhitungannya, dan bagaimana mekanisme pembayaran rapelnya nanti. Menurut sumber internal pemerintah, PP tersebut sudah berada pada tahap akhir pembahasan, menandakan bahwa pemerintah sudah mematangkan angka kenaikan dan telah menghitung kemampuan APBN untuk membayar rapel yang nilainya cukup besar. Setelah PP selesai, barulah rapel dihitung. Jika kenaikan berlaku efektif sejak Januari 2025, tetapi pencairannya baru dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun, maka seluruh selisih dari bulan pertama akan dibayarkan sekaligus. Hal inilah yang membuat total rapel menjadi besar dan sangat ditunggu-tunggu. Bahkan bagi golongan rendah pun, jika penyesuaian dilakukan sejak Januari, total rapel bisa mencapai 3,5 juta rupiah. Untuk golongan menengah, bisa 7,12 juta. Golongan tinggi, belasan hingga puluhan juta. Ketika Purbaya menyampaikan angka 20 juta, Taspen dan Asabri segera mempercepat sinkronisasi data. Mereka mengecek kembali daftar pensiunan aktif, memverifikasi golongan dan masa kerja, dan memperbarui kelengkapan data agar proses pembayaran bisa berlangsung lancar ketika PP diterbitkan.
Tahun ini proses persiapan dilakukan jauh lebih cepat karena pemerintah tidak ingin terjadi keterlambatan seperti beberapa tahun lalu, di mana ada kendala teknis akibat data yang tidak sinkron. Bapak Ibu mungkin bertanya, seperti apa contoh perhitungan konkret yang menggambarkan kenaikan dan total rapelnya? Mari kita ambil simulasi sederhana. Misalnya pensiunan golongan 3A dengan gaji pensiun sebelum kenaikan sekitar 3 juta. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem penyesuaian pensiun berbasis indeks kesejahteraan tahunan. Jika skema ini diterapkan, pensiunan tidak perlu lagi menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kenaikan. Penyesuaian akan otomatis mengikuti kondisi ekonomi. Negara-negara maju sudah menerapkan sistem seperti ini, dan Indonesia mulai mengarah ke sana sebagai bentuk penghargaan kepada pensiunan. Dalam hal waktu pencairan, Purbaya memberikan sinyal bahwa pencairan rapel diarahkan pada tahun 2025. Jika PP terbit pada kuartal pertama, rapel bisa dicairkan lebih cepat, bahkan sebelum pertengahan tahun. Namun jika PP baru terbit mendekati akhir tahun, pencairan kemungkinan mengikuti pola November-Desember seperti tahun-tahun sebelumnya. Taspen mempersiapkan 2 skenario, pembayaran bersamaan dengan gaji bulanan atau pembayaran terpisah. Tetapi kecenderungannya pemerintah lebih memilih skema bersamaan karena lebih mudah diaudit dan lebih mudah dipahami pensiunan. Dalam konteks penerima manfaat, tidak ada syarat rumit. Semua pensiunan resmi yang datanya valid di Taspen dan Asabri berhak menerima rapel sesuai haknya. Satu-satunya hambatan biasanya berasal dari kesalahan data rekening, perbedaan nama, rekening tidak aktif, atau dokumen keluarga yang belum diperbarui. Karena itu Taspen mulai mengimbau pensiunan untuk memperbarui data lebih awal. Pada akhirnya Bapak Ibu dapat melihat bahwa angka 20 juta bukanlah angka sembarangan, tetapi hasil perhitungan realistis berdasarkan golongan tertinggi. Dan kabar baiknya, meskipun tidak semua akan menerima sebesar itu, kenaikan tahun 2025 dirancang agar lebih besar dan lebih terasa bagi semua golongan, termasuk golongan rendah dan menengah. Pemerintah ingin memastikan setelah puluhan tahun mengabdi, para pensiunan benar-benar mendapatkan penghargaan yang layak dan dapat menjalani masa tua dengan lebih sejahtera. Tahun 2025 dapat menjadi tahun dengan penyesuaian pensiun terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan seluruh persiapan menuju ke arah tersebut sedang berjalan sangat cepat. Terima kasih telah mengikuti pembahasan panjang ini. Semoga penjelasan ini memberi kejelasan dan ketenangan bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Kita menunggu realisasi finalnya bersama-sama.